Ternyata Maxim pernah ngelamar Enzi. Iya, Enzi Storia. Jadi ceritanya ini adalah tentang drama psikologi seorang cewek yang nggak dilamar-lamar sama cowoknya. Udah nikah nih, udah pacaran berapa tahun, nggak dilamar-lamar, akhirnya dia sibuk lah kasih kode. Dan semakin mendekati, tiba-tiba dia datang, diajak kakaknya, "Kak, yuk temenin aku mau ketemu cowokku." Tiba-tiba dia dilamar dong sama cowoknya. Gimana tuh kakak rasanya? Gila apa? Masa gue diloncatin. Terus si kakaknya namanya, kalau adik kakak cewek, jaraknya nggak terlalu beda jauh, itu persaingan itu real, persaingan itu nyata. Apalagi ternyata adik lu sudah dilamar dulu sama cowok. Gue ini yang pacaran sekian tahun nggak dilamar-lamar. Udah deh, semakin sibuk dia mengkode, cowoknya nggak paham juga, nggak ngerti kode juga gitu kan. Sampai suatu akhirnya mungkin si Maxim ini, gue lupa nama tokohnya siapa, jadi si Maxim ini ngomong sama temennya, itu kode, lu mesti lamar tuh cewek. Akhirnya dilamar lah. Tapi masalahnya saat sebelum perjalanan Maxim ngelamar nih cewek nih, si Enzi ketemu mantan terindahnya masa SMA yang putus gara-gara waktu itu sudah lamaran tiba-tiba ngeghosting tuh cowok. Ternyata singkat kata itu cowok ngeghosting karena orang tuanya waktu itu mau cerai, jadi dia nggak yakin pernikahan itu tepat nggak buat dia, padahal mereka itu adalah couple goals waktu SMA. Udah galau, jadi pasang dua kaki nih si Enzi. Ternyata nunggu si Maxim ngelamar si cowok ini, mantan terindah ini. Jadi akhirnya dia jalan sama sini, jalan sini, makin goyang. Ternyata saat ngelamar dua-duanya ngelamar. Mau yang mana lu? Gila, sebelumnya nggak ada yang ngelamar, tiba-tiba dilamar dua orang bersamaan. Galau sih. Ya udah, dua-duanya ganteng juga kan. Udah, tapi sama si Maxim ini lu dapat kestabilan ekonomi, ganteng. Si cowok ini juga ganteng, ya gimana pun ini juga dulu cintanya dia ya, udahlah cinta. Cowok ini akhirnya ngelamar dia, tapi cowok ini tuh kayak dia tidak indah sama dia, tapi mendebarkan. Begitu bukan sih katanya? Lebih butterfly kalau di cewek ya. Ya udahlah, jadi sama cowok ini dia masih ingat, terus banyak teman-teman SMA yang ngojok-ngojokin juga. Akhirnya mereka nostalgia lah kayak SMA, makin jatuh cinta. That's it, udah. Tapi ini sama si Maxim akhirnya dia memutuskan, mungkin dia ngobrol sama bapaknya terus segala macem, terus akhirnya dia minta tolong, "Pak, pilihin deh, gue bingung," katanya gitu. "Mama, pilihan." Mamanya langsung jatuh cinta dong sama Maxim, karena Maxim ini emang udah stabil dan orangnya hormat banget sama orang tua. Si bapaknya lebih senang sama si cowok ini karena cowok ini lebih kayak lebih sporty. Makin galau dong, emaknya beda, bapaknya beda. Nah akhirnya singkat kata dia pikir-pikir, udahlah ya karena yang benar-benar gue pacaran belakangan recently ini si Maxim, ya udah gue terima si Maxim, dan keluarganya Maxim memang baik juga sama dia gitu kan. Udah diterima lah si Maxim ini. Udah mereka persiapan tuh pernikahan segala macam, dan adiknya santai. Adiknya berarti kan bisa dong nikah selanjutnya. "Kak, jadi adiknya berapa nanya, Kak lu kapan nikahnya?" Udah, gue bulan 27 Desember atau 29 Desember, gue lupa pastinya. "Ya udah, gue nikah tanggal sekian." "Oke," kata dia, "kalau gitu gue bisa tahun depannya." "Oke, udah deal nih." Jadi dua-duanya nikah dengan jarak waktu yang berbeda. Ternyata dalam perjalanannya, prosesnya itu dia masih sendirian. Lo tau kan kalau proses pernikahan banyak aja kejadian, banyak yang bikin kita kayak, ini benar nggak sih? Dan ada aja yang namanya godaan pernikahan ya, dimana mantan terindah datang dengan romantisasinya dia, yang ini cuek, sibuk kerja, tapi lu di fulfill semuanya. Lu mau apa? Dan akhirnya udahlah di DP itu tempat nikah. WO-nya juga, yang main WO-nya gue suka banget. Aduh, siapa sih namanya? Pokoknya aktor kawakan deh, Lukman Sardi. Itu ganteng juga tuh orang tua. Jadi yang main si Lukman Sardi, dia di sini jadi agak-agak bencis gitu, tapi top banget emang aktingnya Lukman Sardi, nggak perlu diragukan lagi. Dan terjadilah akhirnya udah fitting segala macam, ketemulah ada cameo si pasangan Tisas, lucu banget. Wow, ini begini-gini, pokoknya iya kita pacaran, tapi kita tuh nggak mau cepet-cepet, kita tuh mempersiapkan masih setahun lagi karena kita pengen semuanya begini-gini. Terus makin lah bertanya-tanya ketemu orang begitu, bener nggak ya gue nikah sama dia? Kok dia cuek banget, kok gue sibuk sendiri? Jadi ceweknya ngerasa sendiri. Gimana sih lo nyiapin pernikahan? Kan yang nikah lu sama nih cowok, tapi lu nyiapin sendiri. Makin desperate. Nanya temen, makin bingung, galau. Akhirnya sampai puncaknya
ini cowok, pokoknya kan ceritanya si Maxim ini mau dapat promosi jabatan. Berantem jedar, berantem. Terus si Maxim ngeliat si cewek ini mau pesan minuman, dilihat belakang, loh bukannya itu mantannya dia, kok mereka masih sapa-sapaan, padahal cuma senyum gini doang. Cuman gitu doang, gak ada lebih-lebih lagi. Cuman gimana ya, kalau mau nikah tuh rasanya semuanya memuncak ya, karena bener nggak sih gua sama dia, ntar biayain biaya hidup gini ini mungkin banyak ya pikirannya ya. Akhirnya Maxim marah. Maxim tuh marah tapi dia gini, gue tunggu nih orang ngomong nggak, ternyata tidak ngomong bahwa lu ketemu mantannya. Jadi Maxim pura-pura nggak lihat. Jadi masalah ini tidak dibicarakan antar dua. Yang ini curhat sama orang, si Maxim sibuk dengan pikirannya sendiri. Akhirnya meledak, tidak jadi nikah. Ada backup, tenang aja, backup ke satu lagi. Ternyata akhirnya yang cowok ini tiba-tiba hilang karena apa ya? Ya pokoknya kejadian kayak dulu lagi, dia udah lamaran terus ngilang lagi. Ini cowok datang lagi terus pas mau nikah, tapi ini cowok juga gini. Dan kayaknya memang dia lebih hatinya kesini kan. Datang kemana dong? Ke WO yang sama. Ketemu siapa? Ketemu Tisa. Udah takut kan nih cewek, karena kan dia udah bilang, cowok ini tuh mikir kok semua kayak udah ready ya. Ya iyalah, tempatnya udah di DP, ini semua udah di DP, ya otomatis tuh kayak jalanin aja plan yang udah ada. Tapi nih cowok sampai, kok kayaknya gue ngerasa dipertanyakannya dong. Kalau kita dalam hati, kok semuanya ada apa sih, kok gue nggak dikasih pilihan, tiba-tiba udah tanggal segini, udah ini, udah itu gitu kan. Ketemu dong pasangan si Sa, dia bilang gini, hah, mbaknya. Terus kata dia, karena dia takut, dia tuh udah berusaha minggir tuh, akhirnya kepergok juga sama pasangan itu. Dia bilang, oh iya ini calon suami saya. Terus mereka gini, hah, gitu kan. Akhirnya pokoknya singkat kata ketahuan juga. Akhirnya apa, kamu tahu apa yang terjadi gara-gara dia jadi nikah, nggak jadi nikah, jadi nikah, nggak jadi nikah. Adiknya berantem sama cowoknya, sampai cowoknya, lo mau nikah mau nunggu kakak lo atau lu mau nikah sama gua, atau lu mikirin kakak lo maunya kayak gimana. Berantem nih adik nih, adiknya sedih, yang ini sedih nggak jadi nikah, mama bapaknya pusing. Jadi yang terjadi selanjutnya adalah nggak nikah sama siapa, udah ada 2 cowok keren, ganteng, nggak jadi nikah. Tapi dia bilang, dia gentle, dia kakak yang baik. Dia bilang ke pacarannya, tolong dong, jangan cuman gara-gara gue, ini masalah ada di gue bukan ada di adik gue, kamu jangan berantem ya sama adik gue. Pokoknya adiknya udah baik lah sama cowoknya. Kira-kira nikahnya sama siapa? Nah ini endingnya lu mesti nonton sendiri, karena nih cerita maksud gue enggak memaksakan lu harus jadi satu atau yang ini atau yang ini, pokoknya, dan tidak berusaha kayak dia harus selesai sama diri dia sendiri. Jadi akhirnya ada jeda lah di antara itu, dan yang cowok 2 ini sebenarnya pun masih menunggu dia, dan kita tidak tahu siapa yang dipilih. Gue nggak mau spoiler, lo wajib nonton karena film ini layak banget ditonton. Ini filmnya romantis, bagus, jalannya lembut, dan bagaimana si Enzi menggambarkan perubahan emosinya dia nikah atau enggak, dan bagaimana dia ke gapnya. Ternyata lu punya backup, dan bagaimana ternyata backupan lu tahu kalau dia tuh cuma backup, dan gimana Enzi ngadepin keluarganya tuh cowok, keluarganya Maxim, keluarga mantan, dan bagaimana menghadapi mereka masing-masing, bagaimana si Enzi menyelesaikan semuanya itu. Lu wajib nonton, ini film bagus banget. Dan Enzi gue suka banget, actingmu dapet banget, nggak lebay, nggak over, tapi semuanya smooth dan kena di hati gue.